Sekarang ini saya di permukaan atau di ketinggian 4.650 meter dari permukaan laut. Inilah tambang Grasberg, yang mana di sini lahan atau ladangnya PT Freeport Indonesia. Nah, ini lubangnya, tempat pengambilan tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia. Nah, inilah yang dibilang dinding karten. Nah, ini jalan tek-tek lewat untuk bawa material tanah buang di tempat pembuangan akhir atau dam namanya. Hai anak-anakku, inilah kondisi di mana Bapak cari uang. Ingat, sekolah baik-baik. Bapak sayang kalian dan semua keluarga. Sudah 1 bulan lebih, Etinus Tabuni tinggal di rumah di Kampung Utikini Baru, Kabupaten Mimika. Tabuni adalah satu dari 8.000 karyawan Freeport yang mogok kerja sejak 15 September 2011. Operator alat berat di tambang bawah tanah ini setiap bulan menerima pendapatan kotor 8 juta rupiah, dipotong cicilan kredit 4 juta per bulan. Tapi biaya hidup di Papua cukup tinggi untuk ditandingi. Yo, sekarang saya sudah mogok. Bapak kenapa mogok? Karena apa? Kita punya gajinya tidak sesuaikan kita punya permintaan. Itu sekarang dalam itu yang saya karena ikut mogok ke sini. Di perkampungan karyawan ini, Tabuni tak mogok kerja sendiri. Yo, sudah wawancara pas sebagai karyawan Grasberg produksi. Betul. Terbuka kan 4 tahun. Yo, ini sudah kepala sudah. Yo, produksi hari ini satu kali angkut trek dari Nua Magai yang bekerja di tambang terbuka Grasberg juga diam di rumah. Sesekali ia berdiskusi dengan para pengurus serikat pekerja. Kenapa katanya, Pak? Itu dieselnya rusak, dia dinamo. Sudah 11 tahun Magai bekerja sebagai sopir truk dengan gaji pokok 3,4 juta rupiah per bulan untuk menghidupi 2 anak.
Magai adalah salah satu pengemudi Caterpillar haul truck berkapasitas 320 metrik ton. Tapi ini lihat rumah kan, aduh macam rumah trans begini, kita kecewa, banyak nyamuk, beli rawa-rawa macam rumah ini macam seperti itu kan gitu agak loh. Kita ini buat truk tambang terbesar di tambang terbuka di atas itu alat bukan begini. Apalagi kita kerja itu bukan pagi saja boleh, tapi ini siang malam, gitu. Seperti itu, tapi kita rasakan macam rumah begini kan kita ngaruh banyak pikiran macam kita kan ingat seperti itu, Pak. Jadi waktu kita udah dari awal sudah bicara bahwa harus rumah itu seperti Kuala Kencana, ini harus bangun Kuala 2. Tahu-tahu begini loh, rumah ini langsung begini, langsung diusir dari Tembagapura di Banti, begini lama dari Tembagapura semua usir turun. Nah, artinya turun sudah rumah sudah bagus. Tahu-tahu kita masuk begini, rumah ini bukan di Kuala seperti Kuala kan pemindahan kita tidak, Pak. Jadi itu ya mungkin kita juga mungkin dulu macam kecewa lihat kita kantang-kantang seperti ini, air juga tidak bagus toh. Jadi orangnya banyak sakit-sakit, banyak soal marung-marung. Pemogokan dimulai pada 15 September 2011. Rekaman video amatir ini menunjukkan detik-detik saat mereka meninggalkan alat kerja masing-masing di ketinggian 4.000 meter dan melakukan long march. Tak ada aksi anarkistis atau pengerusakan. Para karyawan bahkan mencatat dan memotret posisi terakhir alat-alat kerja yang mereka tinggalkan. Untuk itu, sekali lagi saya instruksikan amanat dari ketua kita untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, membawa senjata tajam. Oke, buka jalan. Mari kita sambut ketua kita, Bung Sudinau. Kita sekarang mencari suatu keadilan, ya. Segala cara sudah kita tempuh, tapi semua pintu ditutup. Kita kembalikan hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi adalah hati nurani kita. Pemogokan ini dilakukan setelah 37 hari berunding dengan manajemen dan menemui jalan buntu. Para pekerja menuntut kenaikan upah dari $3,5 menjadi $7,5 Amerika per jam. Tapi permintaan karyawan ditolak.
PT Freeport Indonesia hanya menyanggupi kenaikan maksimal 25% dari gaji pokok. Di situ kami buat himbauan untuk memilih. Perusahaan memberikan 22% ya kenaikan dari basic. Tapi kami serahkan kembali kepada Fluor apakah menerima seperti itu. Fluor menolak dengan memberikan alasan bahwa kenaikan 22% itu tidak sebanding dengan keuntungan perusahaan, tidak sebanding dengan resiko kerja, tidak sebanding dengan iklim yang ada, tidak sebanding dengan inflasi, defisit segala. Jenjang karyawan di Freeport dibagi hingga 24 kategori, dari F1 hingga A5. Bandingkan dengan pegawai negeri yang hanya memiliki 17 kategori. 24 kategori ini hanya untuk karyawan dan belum termasuk jenjang manajemen. Bandingkan lagi dengan kepangkatan di tentara yang hanya 22 kategori dari prajurit hingga jenderal. Gaji pokok terendah pada tahun 2010 untuk golongan F1 adalah 3,3 juta dan tertinggi untuk golongan A5 adalah 5,5 juta rupiah. Dengan 24 kategori seperti ini, perbedaan gaji antar golongan tak lebih dari Rp200.000. Sudiro, sang ketua SPSI misalnya, butuh 17 tahun untuk meniti karir dari golongan C1 yang bergaji pokok 3,7 juta hingga posisi A5 dengan gaji 5,5 juta rupiah per bulan. Saya A5 cuma dibayar $3,5 per jam. Dengan orang yang datang dari luar itu mungkin di atas 100 juta. Seperti itu. Jadi kalau diambilkan per bulan cuma kami dapat 5,5 juta. Kalau ada lebihnya itu karena kami dipaksa untuk lembur. Kembali sampai di rumah itu jam 9 malam. Di sisi lain, total pendapatan pimpinan Freeport di Amerika, James Moffett, mencapai $36 juta per tahun atau rata-rata 27 miliar rupiah per bulan.
Akumulasi kekecewaan inilah yang menggerakkan 8.000 karyawan Freeport memblokade jalan masuk ke areal pertambangan di Mil 26 dan Mil 28. Siang dan malam, para karyawan bergiliran menjaga titik blokade agar perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini tak leluasa beroperasi. Jadi karyawan juga yang naik, yang tidak naik begitu. Jadi kita semua aman. Karyawan juga semua yang mau naik, tidak, kita tidak paksa. Jadi untuk masalah keamanan itu jadi yang kita mendapatkan keamanan juga. Jadi keamanan itu begitu saja. Jadi yang mau naik, tidak naik. Ini, oh dia. Jangan dipukul, jangan dipukul. Jangan, mari. Om Jofri ya. Pak. Terus masuk ke dalam. Pak. Kita boleh. Masuk mana? Boleh naik. Udah kau lain mau pilih apa lagi? Sabar apa? Kau sabar apa? Stop! Kau punya apa? Stop! Sudah! Ingat, jangan pukul! Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu.
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Para karyawan berkumpul di rumah Sudiro untuk menjaga sang ketua dari hal-hal yang tak diinginkan. Sebab pemogokan ini bukannya tak makan korban. Semua keputusan juga, semua ada sama moped. Ya, betul. Kita ini hanya yang menduduk saja. Duduk. Tidak ada yang bikin sesuatu. Jadi minta tenang, tenang di mana? Kalau mau kasih naik. 10 Oktober 2011, di Mil 26 atau yang dikenal sebagai Terminal Gorong-Gorong Timika, seribuan karyawan yang berunjuk rasa dihadapi dengan senjata. Seorang karyawan perusahaan kontraktor Freeport yang ikut berunjuk rasa, Petrus Ayamiseba, tewas akibat peluru tajam. Ini Trans TV. Trans TV yang tolong katakan yang benar. Peluru tajam. Sabar, diam. Kami hanya menuntut keadilan kesejahteraan karyawan. Kami bukan penjahat. Kenapa kami ditembak? Kenapa digunakan peluru seperti ini? Kami tidak berbuat onar, Pak. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami hanya meminta kesejahteraan bagi warga negara Republik Indonesia. Di manakah kesejahteraan itu? Kenapa kami ditindak? Kenapa? Kami punya rekan-rekan sebagai pekerja. Warga Republik Indonesia memberikan kontribusi terbesar untuk pajak negara. Kenapa ditembak bagaikan binatang? Kasus ini memperburuk keadaan, apalagi beberapa hari kemudian salah seorang karyawan yang terluka, Leo Wandagau, meninggal dunia.
kita di dalam sini. Dan juga jangan datang dan pulang. Mari datang langsung duduk sini. 24 jam. Tidak boleh datang baru tinggal lihat saja langsung pulang, tidak boleh. Mari kebersamaan kami ini paling penting. Jadi teman-teman, saya mengajak untuk khususnya karyawan, datang kami duduk sama-sama di sini. Risiko mati tak hanya dialami karyawan yang mogok, tapi juga mereka yang memilih tetap bekerja. Inilah foto-foto korban penembak gelap yang terjadi secara beruntun hanya dalam 2 bulan terakhir. Meski terjadi berturut-turut, para pelakunya tak kunjung terungkap. Apalagi, ongkos mengamankan Freeport tidak murah dan menimbulkan kontroversi. Dalam laporan keuangannya, Freeport menyatakan telah mengeluarkan jutaan dolar Amerika setiap tahun untuk aparat keamanan Indonesia. Video ini direkam karyawan Freeport yang terjebak dalam sebuah kontak senjata antara penyerang dan para pengawal. Maju, depan syukur kita takut. Habis sudah bilang atau tidak? Sejauh ini, belum ada penyerang yang benar-benar terungkap jati dirinya. Meski di kalangan jurnalis, beredar video amatir seperti ini.
Video tentang organisasi Papua Merdeka (OPM) relatif mudah diperoleh. Tak jelas benar apakah ini bagian dari propaganda eksistensi OPM atau justru menjual OPM sebagai ancaman sehingga kehadiran polisi dan tentara tetap dibutuhkan. Pengibaran, ledakan, aksi-aksi demo, kampanye, kemudian serangan. Jadi saya pikir aksi ini sudah berjalan lama. Bukan saja di Timika, akan tetapi di seluruh dataran Papua Barat. Oleh masyarakat yang ingin mau melepaskan diri dari bangsa Republik Indonesia. Kami selaku anak buah Tuan kami, Panglima Jenderal Kelly Kuali, bersiap untuk mengganggu fasilitas perusahaan PT SI karena menuntut hak kemerdekaan. Dan kami pasukan melakukan aksi penembakan ini sesuai dengan surat PO yang dikeluarkan oleh Panglima kami. Jangan beralasan politik bahwa dibilang orang tak dikenal, teroris, dan lain-lain. Sebab semua itu sesuai dengan yang sudah dikeluarkan PO tersebut. Jangan berpikir bahwa kami undur atau bahkan menyerah, tapi kami tetap mempertahankan sampai NKRI membicarakan mengenai kemerdekaan Papua Barat. Dan jangan berpikir pula kami mau undur dari penembakan ini. Tidak, kami tetap menghancurkan areal perusahaan fasilitas Freeport. Bahkan kami putuskan jalan raya dan kami terus mengeluarkan tembakan sampai masalah Papua Merdeka harus dituntaskan. Kita sudah tahu semua bahwa Freeport ini adalah aset negara dan pemasok pajak cukup besar untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Mohon tindak secara tegas semua pihak yang mau mengganggu keamanan. Besar harapan kami untuk berlindung di bawah keamanan, perlindungan bapak-bapak yang duduk di pemerintahan di daerah-daerah yang lain, merasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Kami mohon mungkin Bapak Presiden untuk turun tangan, karena selama ini kegelisahan kami semakin merasa tidak enak sekali tinggal di sini. Bapak, tolonglah diperhatikan kami di sini. Suami saya merasa terancam sekali. Saya mohon untuk Bapak SBY untuk melihat ke Timika di sini. Ibu-ibu juga yang lain sangat resah, yang mereka suami-suaminya yang ada kerja di Tanggul. Saat kejadian penembakan itu, suaminya ada di situ juga. Dan mereka bilang, bagaimana Bu? Kayaknya kalau suami saya kerja hati-hati ya Pak. Kami merasa tidak aman sekali dengan kejadian-kejadian apa yang telah terjadi di sini. Setelah 25 tahun bekerja, Sugeng Adi Mulyanto pensiun pada tahun 2006 dengan gaji pokok terakhir 3,6 juta rupiah. Tapi yang membuatnya kecewa adalah urusan uang pensiun. Pada tahun 1995, Sugeng dipindahkan dari Freeport ke perusahaan hasil privatisasi PT Kuala Pelabuhan Indonesia atau KPI. Saat dipindah, Sugeng yang telah bekerja 14 tahun di Freeport menerima 11 juta rupiah yang disebut sebagai bonus privatisasi. Bukan pesangon, bukan pula uang pensiun. Dengan begitu, ia yakin bahwa masa kerjanya di Freeport tetap dihitung sehingga akan menerima uang pensiun yang layak dari perusahaan yang baru. Tapi ketika masa pensiun tiba, PT KPI ternyata tak menghitung 14 tahun masa kerjanya di Freeport dan hanya menghitung 11 tahun terakhir.
Karena masa kerja di Freeport yang dulu itu tidak dihitung. Perusahaan yang baru yang kita ikuti itu dia mengingkari janji, walaupun ada perjanjian kerja di situ, tapi dia tidak mau membayar. Jadi kita itu dibohongin. Saya sudah berusaha sampai ke pengadilan industrial, sampai ke mahkamah itu bagaimana sekarang sudah mahkamah macam mafia hukum, jadi kita sudah susah. Sugeng tak sendiri. Para pensiunan seangkatannya mengalami hal serupa. Jadi bunyinya uang bonus privatisasi. Setelah 1 tahun kita kerja, maka surat itu diganti lagi, katanya dibetulin, itu salah dan salah. Nah, tahu-taunya kita lihat bunyinya begini, baca menjadi manfaat pensiun. Ya, jadi bukan dibenarkan tapi dirugikan kita. Dinyatakan dalam surat bahwa itu adalah bonus privatisasi, bukan uang pensiun. Jadi memang dari dulu ini sistem manajemen bangsa kita sendiri yang tinggi-tinggi jabatannya di dalam perusahaan Freeport ini yang menindas karyawannya atau anak buahnya. Kita juga tanyakan itu, masalah kenapa hanya kita pensiun 10 tahun sedangkan saya kerja 30 tahun lebih. Seharusnya saya dibayar 30 tahun masa kerja, 30 tahun lebih. Tetapi saya hanya dibayar 9 tahun. Dance Kapitarau yang telah bekerja 16 tahun juga mengalami hal yang sama. Yang saya tahu itu 7 juta. Itu uang pensiun atau bonus privatisasi? Privatisasi. Kini, bekas sopir kontainer itu mendiami rumah papan di belakang pertokoan kota Timika. Ini kandang ayamnya, kita baru kandang ayam. Jadi kandang ayamnya ini. Ya. Sekarang isinya berapa Pak Dance? Ya. Berapa ekor sekarang isinya? Sudah ada 20. Sudah lebih. Tapi kebetulan ada penyakit. Oh, iya. Ini ayam kampung atau ayam ini? Ayam campuran. Bedanya apa kalau ayam Bangkok, ayam kampung, ayam Filipin? Ayam Filipin bagaimana? Ya, itu kalau ayam Filipin itu ada hobinya juga. Oh. Itu untuk aduan? Iya, untuk adu. Oh, jadi kalau Bangkok dengan Filipina untuk aduan ya? Iya. Oh. Ya. Terus yang kos-kosannya mana? Ini baru mau diusaha ini. Oh, baru diusahakan. Ya. Ini lahannya sudah tersedia. Iya, lahannya sudah tersedia. Ininya ini yang belum, dananya yang belum siap. Ya, dananya yang belum siap. Iya. Para pensiunan juga merasa dirugikan perihal pembagian saham karyawan. Pada 1989, Freeport membagikan saham untuk beberapa karyawan yang konon bisa dicairkan ketika mereka pensiun. Tapi saat pensiun tiba, saham-saham ini tak laku lagi. Tetapi pada saat saya pensiun,
saya mau kembalikan ini, kami ditolak. Jadi ya saat ini kami minta ini supaya dibayarkan, karena ini peraturannya perusahaan. Saham ini, ya ini kan ada ini unit pengadil saham. Saham ini sekarang, ini dikembalikan ke, setelah kita pensiun, dikembalikan ke Freeport, tidak mau bayar. Katanya sudah dibayar, tetap kita belum merasa menerima. Saya mau katakan pengadilan dibayar sama Freeport, itu aja. Kasih tahu hakim siapa ini, saya masih ada sampai sini. Saya sakit hati. Saya terus terang, omong kosong hakim di Indonesia. Omong kosong, tipu semua. Kalau dia bilang, dia bertanya, oh ini buktinya, kamu sudah dibayar. Hakim, iya toh? Iya betul. Hakim harus tanya. Kau bilang kau sudah bayar, buktinya mana? Iya toh? Itu. Tidak pernah hakim. Jadi sekarang itu saya sakit hati betul. Pak Nusi sekarang masih menyimpan semua tuh data-data. Saya masih simpan. Masih yang asli ada ya? Saya masih simpan semua. Ya, kalau mau harap ini saja, saya pikir ya kalau untuk makan sehari-hari bisa, tapi kalau lebih dari itu susah. Ya, ini juga kadang-kadang ya satu hari itu ya lakunya sedikit sekali. Tapi karena keadaan terpaksa, ya mau mencari apa lagi? Saya sudah tua. Ya, dulu saya kerja itu tujuan saya kerja sampai pensiun. Tujuan saya untuk supaya masa depan saya itu cerah, untuk ada modal. Tapi ternyata setelah pensiun, ya mau bagi uang yang ada itu susah sekali. Ya, apalagi untuk usaha. Jadi kalau saya tidak ambil uang tambahan di bank, ya tidak bisa jualan seperti ini. Yang akan mati ya masalah sana juga bertumpahkan dalam 2014 sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tapi mundur lagi supaya biar kelihatan. Pada prinsipnya pertama kami tidak mau segala sesuatu jadi rumyam. Dalam arti semua pihak bertahan dengan tidak dasar argumen, dalam hal ini seperti yang sekarang dilakukan oleh manajemen. Oleh sebab itu kami sangat berharap pihak-pihak yang berkepentingan di negara ini bagaimana melihat kondisi ini, karena Freeport merupakan salah satu objek vital nasional, juga termasuk penghasil devisa kepada negara. Ini yang kami maksud supaya petinggi-petinggi pimpinan negara ini melihat situasi seperti demikian, sehingga bagaimana mencari solusi yang baik, karena kami yakin dengan pendapatan kami yang naik, otomatis pajak kami juga akan naik. Pada hari di mana karyawan Freeport mogok dan para penembak gelap di Timika masih leluasa, kekerasan lain terjadi di Jayapura. Perkembangan situasi adanya mau diadakannya konferensi 3 di Papua sini. Saya harapkan
saya harapkan untuk pelaksanaan tugas nanti dilaksanakan dengan secara maksimal. Apa yang saya perintahkan, apa yang nanti komandan kalian perintahkan, kalian laksanakan. Tidak ada nyeleneh, tidak ada aneh-aneh. Jaga kondisi, jaga kesehatan kalian. Kasih. Melaksanakan Kongres Tunggal Rakyat Bangsa Papua di negeri Papua Barat. Kita sukses karena kuasanya. Sekian dan terima kasih. Inilah peserta kita, penari safari dari Manokwari yang akan membawakan kita untuk segera acara Untuk itu sekali lagi untuk peserta rakyat Papua Barat, tepuk tangan. Deklarasi bangsa Papua di negeri Papua Barat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2011, dalam Kongres ketiga bangsa Papua di negeri Papua Barat, secara resmi kami mendeklarasikan bahwa bangsa Papua di negeri Papua Barat telah menyatakan kemerdekaan secara bertahap sejak 19 Oktober 1961 dan mendapat legitimasi dari pemerintah Nederlands New Guinea. Oh, ini orang kita. Oh, pakai orang kita. Pulis. Angkat aja. Lihat kiri, lihat kanan.
Tidak semua rekaman kekerasan bisa Anda saksikan. 2 kaset kami disita aparat keamanan yang kami buntuti terus sampai akhirnya dikembalikan. Setelah kami periksa, isinya hanya sampai di bagian ini. Sebetulnya udah beberapa kali dibahas di Saudara Perjuangan Buruh Freeport. Biar ini tetap berjalan dan perjuangan kawan-kawan sini nyambung, aku tawarkan minggu depan kita aksi. Sekali lagi, saya atas nama masyarakat Barat Papua menyampaikan terima kasih atas solidaritas teman-teman. Dan kita tidak boleh berhenti melakukan perlawanan terhadap Freeport. Anda sedang menikmati pembangunan di Republik ini, hasil dari mana? Hasil dari Freeport. Freeport itu ada di mana? Bukan di Pulau Jawa, ada di Timika, di Tanah Papua. Harus pahami itu dan sadari itu. Siang ini saya menyatakan kepada saudara-saudara, pada khususnya stop sudah bunuh kami di Papua. Kami ingin bebas. Ya, kami tidak butuh segala-galanya. Kami tidak butuh pembangunan. Kami ingin bebas di negeri kami. Jangan lagi kami ditindas. Betul? Ya. Orlando, kalau ada di sini atau dia ada di mana, sembunyi di mana, karena kami orang Papua, dia harus berhadapan dengan kami. Jangan sembunyi lalu bikin statement. Tidak boleh. Ya, kami akan minta untuk Freeport ditutup. Itu daerah kami dan itu tanah kami. Seperti itu. Tolong aparat di area Freeport maupun yang ada di Papua segera ditarik. Kosongkan bumi Papua. Ketika mereka tetap berkeliaran dan cari makan di Papua sama dengan kambing, maka terus kejadian terus akan terjadi di Papua. Seperti itu. Tidak akan aman. Mereka melakukan penembakan di area Freeport, lalu bilang separatis, bilang ini kelompoknya ini kelompoknya ini. Siapa yang pegang senjata? Kalian yang pegang kok. Jalan dek lewat untuk bawa material tanah buang di tempat pembuangan akhir atau dam namanya. Hai anak-anakku, inilah kondisi di mana